Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan kisah yang penuh hikmah, yaitu lalat menghancurkan istana raja. Ceritanya begini, Abu Nawas tertunduk sedih saat mendengar perkataan istrinya. Tadi pagi, atas perintah langsung dari raja, beberapa pengawal kerajaan membongkar dan menggali rumahnya dengan paksa. Istrinya memberitahukan Abu Nawas bahwa perintah untuk menggali rumahnya itu disebabkan karena raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas terdapat emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah digali, ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Yang membuat Abu Nawas kesal dan bersedih adalah raja itu tidak meminta maaf kepadanya. Bahkan tidak ada ganti rugi atas kerusakan yang telah dibuat orang-orang kerajaan. Lama Abu Nawas berpikir, tapi belum juga ia menemukan cara untuk membalas perbuatan raja itu. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya hilang. Malam pun tiba, tapi Abu Nawas tetap tidak beranjak dari tempatnya semula. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Tiba-tiba ia tersenyum gembira. Abu Nawas berkata pada istrinya, "Tolong ambilkan kain penutup makananku dan sebatang besi." "Untuk apa?" tanya istrinya bingung. "Aku akan membalas perbuatan raja yang seenaknya merusak rumah kita," jawab Abu Nawas. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Tiba di istana, Abu Nawas memberi salam hormat dan berkata kepada raja, "Maaf Baginda Raja, aku menemuimu untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tak diundang. Mereka memasuki rumahku tanpa izin dan berani memakan makananku." "Siapakah tamu-tamu yang tak diundang itu, wahai Abu Nawas?" tanya Raja Harun al-Rasyid. "Lalat-lalat ini, Raja," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi aku harus mengadukan ketidakadilan ini?" lanjut Abu Nawas. "Keadilan seperti apa yang kamu inginkan dariku?" tanya raja kepada Abu Nawas. "Aku hanya ingin mendapatkan izin tertulis dari raja untuk bisa menghukum lalat-lalat ini," jawab Abu Nawas. Meskipun terasa aneh, tapi raja tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas. Karena saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Raja merasa malu jika menolak permintaan rakyatnya. Dengan terpaksa, raja akhirnya membuat surat izin yang isinya membolehkan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunda-nunda lagi,
Abu Nawas segera mengusir lalat-lalat dari piringnya. Lalat-lalat itu terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukul lalat-lalat itu. Seekor lalat hinggap di kaca. Abu Nawas pun memukul kaca itu hingga pecah. Begitupun dengan lalat-lalat lain yang menempel di vas bunga dan patung hias. Abu Nawas memukulnya tongkat besinya ke arah lalat-lalat itu, sehingga sebagian perabotan istana hancur. Bahkan Abu Nawas nekat memukul lalat yang kebetulan hinggap di guci sang raja. Raja pun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kesalahannya karena telah merusak rumah Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas, Abu Nawas pun pamit pulang. Kini barang-barang kesayangan raja telah hancur. Bukan itu saja, raja juga merasa malu. Ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang selalu lucu dan sering menghibur banyak orang itu ternyata bisa sangat marah kepada orang yang mengganggunya. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Ia sudah tidak sabar ingin menceritakan kepada istrinya di rumah tentang apa yang baru saja dilakukan di istana raja itu. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara yang telah menonton video kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan siapa saja yang menonton video kami doakan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Dan mudah-mudahan usianya berkah, umurnya berkah, usahanya berkah, rumah tangganya berkah. Dan siapa saja yang menonton video kami doakan seperti ini. Ya Allah, barang siapa saja yang menonton video kami, mudah-mudahan Engkau takdirkan, mudah-mudahan Engkau permudah bisa berziarah ke Mekah Madinah dengan cepat, dengan segera dalam rangka beribadah haji atau umrah berulang kali ya Allah. Dan siapa saja yang menonton video kami dan mau memahaminya serta mengamalkannya, mudah-mudahan Allah mematikan dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya, dan kelak akan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.